Celine Dion merilis video pendek tentang penyakit yang ia derita, Stiff Person Syndrome. Video pendek itu sedikit menjelaskan mengapa penyanyi kelahiran 30 Maret 1968 itu sempat menghilang dari dunia hiburan. Penyakit itu ternyata benar-benar membuat Celine Dion kesakitan dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dalam video itu diperlihatkan beberapa adegan di mana Celine Dion terlihat kesakitan saat penyakit Stiff Person Syndrome tiba-tiba menyerang. Saat itu seluruh tubuh penyanyi lagu My Heart Will Go On itu mengeras. Kedua tangannya bahkan tertekuk kencang karena otot-otot yang mengeras. Belum lagi rasa sakit yang menjelar di seluruh tubuh. Kondisi itu membuat Celine Dion hanya bisa menangis karena tidak mampu mengontrol tubuhnya. Setiap kali hal seperti ini terjadi, itu membuat Anda merasa sangat malu, kata Celine Dion. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, kamu tidak suka jika tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri, sambungnya. Stiff Person Syndrome merupakan kelainan neurologis autoimun yang tergolong langka. Orang yang memiliki kondisi ini biasanya merasakan kaku pada otot badan dan perut atau bagian tengah tubuh. Seiring berjalan waktu, pengidap akan mengalami kekakuan atau rigiditas dan kejang di kaki dan otot lainnya. Sehingga pengidap Stiff Person Syndrome mungkin akan kesulitan berjalan, bahkan rentan untuk jatuh dan cedera. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti Stiff Person Syndrome. Namun, ahli mencurigai bahwa ini adalah kondisi autoimun atau sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat untuk alasan yang tidak diketahui. Kebanyakan pengidap Stiff Person Syndrome membuat antibodi dengan asam glutamat decarboxylase atau GAD. GAD berperan dalam membuat neurotransmitter yang disebut gamma aminobutyric acid atau GABA yang membantu mengontrol pergerakan otot. Namun, ahli belum memahami peran GAD yang sebenarnya dalam perkembangan dan memburuknya Stiff Person Syndrome. Hanya saja, yang penting untuk diperhatikan bahwa keberadaan antibodi GAD bukan berarti seseorang mengalami Stiff Person Syndrome atau SPS. Bahkan, sebagian kecil dari populasi umum memiliki antibodi GAD tanpa efek samping. Stiff Person Syndrome terbagi dalam beberapa jenis atau klasifikasi yang berbeda, antara lain, Stiff Person Syndrome klasik merupakan jenis yang paling umum. Jenis Stiff Person Syndrome klasik berkaitan dengan antibodi GAD. Stiff Person Syndrome varian. Ada beberapa varian Stiff Person Syndrome yang dapat melibatkan bagian tubuh tertentu atau melibatkan inkoordinasi yang lebih menonjol atau ataksia. Stiff Person Syndrome varian juga berkaitan dengan kanker payudara, kanker usus besar, kanker tiroid, kanker paru-paru, serta limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Namun ia cenderung bermanifestasi sebelum kanker itu berkembang dan disebabkan oleh antibodi yang berbeda dari Stiff Person Syndrome klasik. Encephalomyelitis progresif dengan kekakuan dan myoklonus atau PERM. PERM merupakan jenis Stiff Person Syndrome yang lebih parah yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, masalah gerakan mata, ataksia, dan disfungsi otonom. Jenis Stiff Person Syndrome ini umumnya butuh perawatan di rumah sakit karena adanya disfungsi otonom. Wanita 2 kali lebih mungkin memiliki kondisi Stiff Person Syndrome dibandingkan pria. Selain itu, Stiff Person Syndrome dapat berkembang pada usia berapapun, tapi gejala lebih sering muncul pada usia 30 hingga 40 tahunan. Stiff Person Syndrome juga dikaitkan dengan adanya kondisi autoimun lainnya seperti diabetes tipe 1, penyakit tiroid autoimun, vitiligo, anemia perniciosa, dan penyakit celiak. Stiff Person Syndrome dapat menyebabkan kekakuan otot. Gejalanya meliputi kekakuan yang ekstrim, otot inti terasa kaku, memiliki masal postur dari otot punggung yang kaku sehingga jadi membungkuk, kejang otot yang terasa sakit, kesulitan berjalan, masalah sensorik seperti kepekaan terhadap cahaya, kebisingan, dan suara. Gejala kejang pada pengidap Stiff Person Syndrome bisa terasa sangat kuat dan dapat menyebabkan pengidap jatuh jika berdiri. Bahkan, pengidap rentan mengalami patah tulang akibat kejang. Selain itu, kejang mungkin jadi lebih buruk saat cemas atau stres. Gerakan secara tiba-tiba, suara keras, atau sentuhan juga bisa memicu kejang yang tidak disengaja. Orang yang hidup dengan kondisi Stiff Person Syndrome mungkin juga mengalami depresi atau kecemasan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh gejala lain. Potensi tekanan emosional dapat meningkatkan seiring perkembangan Stiff Person Syndrome. Dokter akan melakukan 1 atau lebih pemeriksaan untuk mendiagnosa Stiff Person Syndrome. Pemeriksaan tersebut diantaranya tes darah antibodi. Pemeriksaan untuk memeriksakan keberadaan antibodi terhadap GAD dan tanda-tanda lain yang mungkin menunjukkan adanya penyakit lain. Elektromyografi atau EMG dilakukan untuk mengukur aktivitas listrik di otot dan untuk mengidentifikasi penyebab lainnya. Fungsi lubal atau kerang tulang belakang.
Selama pemeriksaan ini, dokter akan menggunakan jarum untuk menarik cairan dari saluran tulang belakang untuk memeriksa keberadaan antibodi terhadap BAD. Pemeriksaan ini juga dapat mengidentifikasi tanda-tanda lainnya. Hingga saat ini belum ada obat untuk stiff person syndrome. Adapun perawatan hanya untuk membantu mengelola gejala. Perawatan juga dapat mencegah kondisi menjadi lebih buruk. Gejala kejang dan kekakuan otot dapat diobati dengan beberapa obat, seperti baclofen untuk melemaskan otot, benzodiazepin, gabapentin sebagai obat anti kejang, dan antikonvulsan. Pengidap stiff person syndrome mungkin juga perlu minum obat untuk mengatasi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Selain itu, antidepresan seperti inhibitor reuptake serotonin selektif mungkin juga diresepkan untuk mengatasi depresi dan kecemasan. Perawatan tambahan lainnya juga direkomendasikan untuk mencegah stiff person syndrome semakin parah, seperti transplantasi sel induk autologus, proses di mana darah dan sel sumsum tulang dikumpulkan dan digunakan sebelum dipindahkan kembali ke tubuh. Cara ini juga dapat mendukung pembentukan sel kekebalan yang mencegah proses autoimun stiff person syndrome. Imunoglobulin intravena. Perawatan ini dapat menurunkan jumlah antibodi yang menyerang jaringan sehat. Plasmaferesis. Prosedur untuk menukar plasma darah dengan plasma baru untuk mengurangi jumlah antibodi dalam tubuh. Obat penekan kekebalan, seperti rituximab dan tacrolimus. Selain obat-obatan, dokter mungkin juga merujuk ke terapi fisik. Namun terapi fisik tidak dapat mengobati stiff person syndrome. Meski begitu, tetap dapat membantu secara signifikan untuk kesejahteraan emosional, berjalan, mengatasi nyeri, meningkatkan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Stiff person syndrome dapat menyebabkan gerakan tubuh jadi terbatas dan kejang otot. Kondisi ini juga dapat menyebabkan komplikasi seperti kecemasan dan depresi, tulang terkilir atau patah akibat kejang otot yang parah, sering jatuh, keringat berlebih atau hiperhidrosis. Karena stiff person syndrome merupakan kondisi yang berhubungan dengan autoimun, maka belum ada cara untuk mencegah perkembangannya. Kita doakan semoga Celine Dion sehat kembali dan dapat menghibur kita semua dengan suara merdunya.